Baik, selamat sore adik-adik mahasiswa. Jadi untuk pertemuan kali ini di materi ke-6, jadi seperti pada materi ke-5, kita akan belajar melalui video materi. Kemudian untuk lingkup bahasanya masih tentang geosintesis seperti itu ya. Jadi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Baik, di sini dijelaskan bahwa pada drainase bawah tanah, di sini geotextile ini digunakan terutama sebagai filter dari suatu sistem drainase bawah tanah seperti terlihat pada gambar 7. Jadi ini menjelaskan gambarnya terkait dengan penggunaan geotextile pada drainase bawah tanah. Di sini ada struktur-struktur agregatnya, kemudian porous pipe-nya seperti ini agregat, ini geotextile-nya di sini. Ini juga sama di sini. Kemudian selain geotextile gitu ya, ada yang disebut sebagai geomembran. Nah, geomembran ini dipakai terutama untuk separator. Separator itu apa? Separator itu adalah pembatas. Kemudian di samping itu geomembran dapat berfungsi sebagai reinforcer, jadi sebagai penguat. Kemudian geomembran juga dibuat kedap air dengan tujuan supaya air tidak dapat mengalir melalui geomembran. Kemudian contoh-contoh penggunaannya itu antara lain di jalan raya. Ini digunakan pada tanah-tanah mengembang. Kalau sudah tanah-tanah mengembang, ini berarti tanahnya kohesif. Kemudian dijelaskan juga di sini adalah yang memiliki kembang susut tanah besar. Telah diketahui bahwa kembang susut tanah yang merusak jalan terjadi karena adanya perubahan kadar air yang besar pada tanah dasar di bawah perkerasan jalan akibat perubahan cuaca yang kering dan kadang juga hujan. Kemudian di sini ada pengaruh buruknya, itu dapat dicegah bila tanah dasar itu ditutup oleh geomembran itu sendiri. Jadi fungsinya adalah untuk mencegah infiltrasi air hujan dari luar maupun evaporasi air tanah keluar maupun dari bawah gitu ya. Kemudian kadar air dalam tanah praktis tidak banyak berubah sepanjang tahun sehingga tidak ada perubahan permukaan tanah yang berarti akibat kembang susut. Kemudian alternatif pemakaian geomembran di sini dapat dilihat pada gambar 9A dan B. Di sini dalam bentuk membran encapsulate soil layer. Jadi encapsulate soil layer, jadi lapisan soilnya, lapisan tanah seperti itu ya. Kemudian ini ada yang capillary cut off. Kalau capillary cut off itu geomembrannya dipasang seperti ini. Ini base course-nya, kemudian ini bitumen atau aspalnya. Kemudian kalau MESL, membran encapsulate soil layer, itu seperti ini. Ini geomembrannya ada dua, jadi dua lapis. Nah, kalau yang capillary cut off itu satu lapis saja. Capillary cut off namanya juga cut off, jadi dia berhenti di sini kapilaritasnya seperti itu ya. Kemudian kalau ini masih ada encapsulate soilnya, tanah aslinya seperti ini ya. Jadi dua kali perlindungan seperti itulah secara sederhana gitu. Kemudian kita next, ini adalah penggunaan. Nah, kalau tadi kalau kemarin kita belajar geosintetis itu ternyata banyak macam gitu ya. Tadi sudah dibahas geomembran, sekarang geolinear elements. Jadi geolinear element itu hanya digunakan umumnya sebagai soil reinforcement. Jadi untuk penguat, aplikasinya di lapangan antara lain karena sebagai soil reinforcement, jadi dia sebagai penguat, maka untuk aplikasi di lapangan itu dipakai pada sistem tembok penahan tanah.
Jadi pada sistem ini digunakan elemen yang berbentuk strip pipih seperti sabuk atau geostrip. Elemen geostrip tersebut memegangi panel-panel beton pada muka tembok dan elemen tersebut dipasang sejajar dengan arah lapis. Kita coba nanti apakah di sini ada penjelasan gambar. Kemudian geostrip ini menjulur sampai jauh melampaui batas bidang kelongsoran aktif. Tembok penahan tanah dapat berfungsi dengan baik akibat efek-efek penjangkaran. Jadi seperti ditumpuk. Nah, kita langsung ke gambar agar kita bisa lebih paham apa sih sebenarnya yang dijelaskan dalam kalimat ini. Itu kita akan lihat di gambar. Jadi di sini ada yang web source system, kemudian pemasangan secara memanjang dan zigzag. Kita lihat. Nah, ini dia. Ini geolinear elements, jadi geosintetiknya begini untuk pemasangannya. Kemudian tampak atasnya ini ya, tampak atasnya seperti ini. Kemudian tampak atas sistem websol. Kalau sistemnya websol itu zigzag seperti ini. Oke. Jadi ini adalah penggunaan geolinear element pada tembok penahan tanah dengan perkuatan tanah atau reinforced earth system. Kemudian kalau di dalam sistem penjangkaran atau anchor itu cara pemasangannya adalah seperti ini. Kalau ini adalah anchor deadman, jadi ada anggaplah pasaknya ada di sini. Kemudian ini grout anchor, jadi untuk angkernya itu di grouting ya. Jadi bedanya adalah kalau ini di grout, kalau ini sudah ada penjangkarannya. Jadi gambar 11 menunjukkan bentuk geolinear elemen lainnya, yaitu dalam bentuk batang atau pipa atau disebut dengan geobar. Jadi ini namanya aja ya. Yang digunakan berupa kabel penjangkar pada turap. Jadi kalau 11A digunakan turap penjangkar dari beton atau deadman, sedangkan pada gambar 11A digunakan sistem grouting beton untuk penjangkaran. Kalau udah deadman berarti ini betonnya udah jadi gitu ya. Kalau yang grout ini jadi dipasang dulu baru dia di grouting. Kemudian ada juga yang disebut geogrid. Geogrid ini fungsi utamanya adalah sebagai reinforcement dan erosion control, jadi penguas sama kontrol erosi. Kemudian contohnya pemasangan geogrid itu pada tembok penahan tanah sama seperti tadi. Hal ini serupa dengan gambar 10 di mana fungsi geostrip digantikan oleh geogrid. Jadi geostrip yang tadi, yang gambar 10 tadi, nah yang ini itu dipakai geogrid. Kemudian pada talut atau lereng, gambar 5 geogrid berfungsi sebagai reinforce pengganti geotekstil. Nanti kondisinya serupa dengan gambar 5 yang di geotekstil. Geogrid berfungsi sebagai reinforce menggantikan geotekstil. Kemudian pada sistem fondasi geosel itu geogrid di sini dianggap serupa pagar kawat yang didirikan di atas tanah, dianyam berupa sel-sel seperti pada gambar 12. Kalau kita belum tahu gambarannya seperti apa gitu ya, kalau dilihat bahasanya didirikan di atas tanah dan dianyam berupa sel-sel. Jadi saya rasa kenapa namanya geosel, karena dianyam atau dibentuk berupa sel-sel gitu ya. Kemudian kalau kita bisa membayangkan kalau menjadi sel-sel kayak wermes dong Bu. Kita coba bayangkan dulu, nanti setelah ini kita tahu seperti apa sebenarnya konstruksi geoselnya. Jadi di sini sel-sel tersebut kemudian diisi batu atau kerikil, dan sistem geosel komposit batuan tersebut dapat berfungsi sebagai fondasi yang cukup kaku bagi suatu embankment tanah. Kemudian lapisan kerikil atau batuan dapat sekaligus berfungsi sebagai lapisan drainage.
Nah, seperti ini ya sel-selnya, geogridnya. Kemudian geogrid pada sistem geosel. Nah, ini kebetulan scan-nya dari buku. Jadi kalian kalau mau lihat lebih jelas silahkan buka untuk searching webnya. Jadi kalian cukup atau hanya perlu mengetik geogrid atau geosel. Ini geosel sebagai fondasi. Perakitan geogrid menjadi geosel. Oke, jadi grid dulu menjadi geosel. Kemudian digunakan juga pada perkerasan jalan raya, jalan kereta api, dan landasan udara. Dengan cara geogrid seperti ini. Ini ada geogrid, 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 geogrid. Ini subbase. Kalau tanpa geogrid seperti ini. Kalau dengan geogrid seperti ini. Seperti ada yang mengisi di sini. Penggunaan geogrid di bawah base course lapisan perkerasan base. Jadi di bawah base course baru ada geogrid. Nah, setelah geogrid ada tanah asal. Tanah huruf kemudian tanah asal. Pada lapis ulang, jadi kalau pada perkerasan lapis ulang, geogrid ini berfungsi sebagai penguat lapisan ulang dan sebagai pencegah terjadinya penjalaran retak refleksi. Jadi untuk sistem pencegah erosi permukaan itu cara-caranya seperti ini. 1, 2, 3. Nanti kalian baca sendiri. Ini masuk kepada langkah-langkah, kita akan fokus pada gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini. Untuk geogridnya. Jadi geogridnya di sini. Seperti ini ya kalau di zoom ya. Nanti kalian kalau mau jelas silahkan bisa langsung cari di web browsernya. Jadi ini topsoil, ini secondary reinforcer, ini primary. Intinya adalah yang ditunjukkan di sini adalah geogrid sebagai penahan tanah. Kalau sini ya sama pencegah erosi permukaan. Kemudian selain geogrid ada yang namanya geocomposite. Jadi geocomposite itu berbentuk sangat beragam, tetapi fungsinya yang paling utama adalah drainage dan erosion control. Jadi untuk drainase dan kontrol erosi. Fungsi yang lain tidak begitu menonjol. Contoh aplikasinya itu di sistem drainase tentunya. Jadi geocomposite ini berbentuk suatu lapisan plastik berongga yang dibungkus dengan bahan geotextile. Disebut geodrain. Jadi geotextile berfungsi sebagai filter, sedangkan plastik berongga berfungsi sebagai pipa. Semoga ada. Nah, kita fokus di gambar. Jadi pada proteksi permukaan tanah, di mana geocomposite berfungsi serupa geogrid. Kemudian yang gambar 16 ini ilustrasi geodrainnya. Nah, ini ilustrasi geodrainnya di sini ya. Ini baru ke sini. Kemudian sebagai saluran drain sisi tembok penahan tanah. Jadi drainnya ke sini. Jadi airnya tidak mendorong ke sana gitu ya secara logika. Jadi drainnya ke sini baru ke sini. Kemudian kalau ini sebagai saluran drain di bawah lapangan rumput. Jadi langsung drainnya ke sini. Ke geogrid itu sendiri. Geocomposite. Bisa juga sebagai kolom-kolom seperti ini ya. Kita pas metode perbaikan tanah pertemuan pertama kita sudah belajar ini. Jadi ini bisa pakai menggunakan geocomposite sebagai geodrain. Coba dilihat lagi materinya. Materi pertemuan pertama itu metode perbaikan tanah apa. Jadi untuk lapisannya yang ke dalam ini bisa menggunakan geocomposite. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan dikerjakan tugasnya. Sekali lagi, terima kasih atensinya. Selamat sore.